Sahabat, jika kita mau merenung sejenak, apakah kita pantas ketika Allah memerintahkan kepada kita sesuatu, lantas kita mengharapkan imbalan atau upah ketika melakukannya? Tidakkah seharusnya kita malu? Bukankah Allah Ta'ala telah memberi kita tanpa sebelumnya kita pinta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, syirik sering diidentikan dengan dunia mistik seperti praktek paranormal, dukun, dan unsur-unsur klinik lainnya. Tapi nyatanya, syirik malah sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam ibadah. Oke, tidak usah kaget atau buru-buru mau keluar dari video ini. Simak penjelasannya sampai selesai. Berbeda dengan dosa-dosa lainnya, syirik adalah dosa yang tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika pelakunya belum bertaubat sampai ia meninggal dunia. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dalam etimologi bahasa Arab, syirik berarti persekutuan antara dua atau lebih. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, syirik adalah menjadikan atau membuat tandingan bagi Allah dalam uluhiyah ketuhanannya, rububiyah perbuatannya, serta asma dan sifatnya. Kebanyakan seseorang berpikiran ketika ia melakukan ibadah, entah itu sholat, puasa, sedekah, maupun ibadah-ibadah lainnya, Allah akan membalas ibadahnya itu dengan pahala, surga, dihilangkan kesusahan maupun kesedihan hidupnya, dan lain sebagainya. Berharap balasan seperti yang demikian memang tidaklah salah, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikannya melewat lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi dengan bukti-bukti yang sudah terjadi, seperti kisah-kisah yang pernah kita dengar tentang seseorang yang melakukan suatu ibadah yang kemudian mendapat balasan dari ibadahnya itu. Namun di balik itu ada sisi berbahaya, yaitu apabila timbul keyakinan bahwa ibadahlah yang menghilangkan kesusahan, ibadahlah yang dapat memasukkan ke dalam surga, atau ibadah yang dapat menyelamatkan dari api neraka. Maka inilah yang dinamakan dengan syirik dalam ibadah, atau bahasa kasarnya mempertuhankan ibadah. Dan ciri seseorang itu menuhankan ibadahnya, yaitu ketika ia dapat melakukan ibadah, ada perasaan bangga dalam diri, dan ketika ia melihat orang lain tidak beribadah, ada rasa benci dalam hatinya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, amal salah seorang kalian tidak akan pernah bisa memasukkannya ke dalam surga. Sahabat bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak pula aku, kecuali Allah memberikan rahmatnya padaku. Sahabat, jika kita mau merenung sejenak, apakah kita pantas ketika Allah memerintahkan kepada kita sesuatu, lantas kita mengharapkan imbalan atau upah ketika melakukannya? Tidakkah seharusnya kita malu? Bukankah Allah Ta'ala telah memberi kita tanpa sebelumnya kita pinta? Nikmat iman dan Islam, anggota badan, kesehatan, rezeki yang dimakan, dan nikmat-nikmat lainnya, kesemuanya telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita.
Imam Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, jika Allah memberi kita balasan, maka itu murni karena anugerahnya. Dan jika Allah memberi kita siksa, maka itu adalah bentuk keadilannya. Hendaknya seperti perkataan beliau inilah i'tikad atau keyakinan kita ketika mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.